Yuhui! Hai hai hai. Mazlop again, mazlop again. Selamat siang teman-teman, menjelang sore di tanggal 16 Januari 2024. Terima kasih ya sudah menyempatkan kembali untuk nonton di channel YouTube saya Jadi Trade. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Kata-kata hari ini adalah lihatlah ke atas untuk selalu berharap, tapi lihat jugalah ke bawah untuk selalu bersyukur. Dan lihatlah ke sekeliling kita untuk bisa berbagi, dan jangan pernahlah berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Oke, langsung gas teman-teman, masuk ke ruang pembantaian Quotek. Teman-teman, saldo saya ada 53.030 di siang hari ini. Teman-teman yang belum nonton trading saya yang kemarin, ditonton dulu ya. Tuh, dilihat ya. Hari ini, di sore hari ini saya belum trade, dan mudah-mudahan masih diberikan profit ya teman-teman. Dan saya juga berdoa dan berharap teman-teman yang trading di Quotek juga selalu profit dan baik hasilnya. Oke, seperti biasa saya akan menggunakan strategi apa? Tank trot ya. Strateginya untuk para pemula seperti saya ini ya. Sekali tank langsung trot gitu ya. Gue ngomong apa sih? Gue ngomong apa ini? Ya, teman-teman. Jadi untuk indikatornya teman-teman pasti tahu ya, moving average SMA 5, lalu Bollinger Band 20, deviasi 2, dan CCL 15 ya. Teman-teman tinggal klik di sini Bollinger Band, tinggal diklik gitu ya. Di sini di periodenya 20, lalu simpangannya saya sudah buat, sudah paham ya pasti teman-teman ya. Oke, dan saya pakai time frame di 1 menit, kemudian untuk expire waktu 1 menit, dan saran saya teman-teman, pakailah 1% dari balance kita supaya ketahanan atau peluru kita semakin kuat. Karena teman-teman pasti sudah tahu bahwa trading itu probabilitas, tidak setiap entry pasti profit teman-teman. Tapi kalau peluru kita kuat, jadi ketahanan kuat, ada kesempatan kita untuk profit. Kecuali teman-teman 100 kali loss beruntun gitu ya, itu namanya apes ya, sudah nasib buruk, nasibnya busuk kalau sampai 100 kali dengan entry dengan nominal yang sama. Saya rasa 20 kali pun loss trade beruntun ya kebangetan. Maksudnya 20 kali lah, 10 kali lah, pasti ada lah yang profitnya ya, 1, 2 gitu. Itu pun yang benar-benar belum paham sekali gitu ya, masih ini naik apa turun, ini naik apa turun gitu ya. Itu pun pasti ada yang untungnya ya, karena market itu probabilitas ya. Kalau kita pakai strategi, kita pakai metode, harapannya kesalahan-kesalahan itu bisa lebih diminimkan atau diperkecil sehingga lebih banyak profitnya begitu. Kita akan cari aset yang mendukung dari strateginya ya teman-teman. Tank trot, sekali tank langsung trot. Berhembuslah engkau angin malam, bawa serta laguku, mengitari bumi ini hingga jauh. Teman-teman, di aset USD PHP ya. USD pemberi harapan palsu. Bukan, ini bukan aset pemberi harapan palsu. Aset USD PHP kalau teman-teman lihat ini naik dan turunnya cukup rapi ya, cukup stabil. Dia turunnya rapi, cukup stabil, naiknya juga rapi, turunnya rapi, dan naiknya juga rapi, koreksi, naik, dan koreksi. Dan kalau kita lihat dari CCI-nya sendiri, meskipun banyak sekali lekukan ya, tetapi kalau teman-teman lihat ini CCI untuk garis kuningnya itu sangat tajam turun ke bawah ya. Maka kita akan lihat dari pergerakan candle sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sempat turun, ada koreksi, dia turun, lalu dia mulai reversal lagi. Nah, ini ada 2 candle merah turun. Nah, di sini saya akan meresikokan 2%. 2% ke bawah 3. Saya yakin ini 3 nih bisa-bisa one shot nih. Oke, saya meresikokan 3% dari balance saya karena menurut saya ini momentumnya cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat dari pergerakan candle sebelumnya, di sini teman-teman, candle merah, lalu koreksi, candle hijau, lalu dia turun, dan turun.
Nah, di sini turun candle merah, ada candle hijau di sini, dan kalau kita lihat dari kebiasaannya, karena ini kan jaraknya cukup dekat ya, waktunya ya cukup dekat, dari sini ke sini cukup dekat, dia akan mengikuti pola ini nih. Tapi kalau ini ternyata hijau, maka dia sudah tidak sama, maka saya akan ambil ke atas teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini memang trennya lagi naik ya, tapi secara probability harusnya sih dia turun ya. Secara perhitungan probabilitasnya itu 90-10, 90% itu turun dan 10% itu dia naik. Nah, kalau kita lihat di sini meledak bosku ya, sesuai dengan probabilitasnya ya. Saya tidak bisa bilang ini 100% karena kenapa? Yang tadi saya sudah bilang bahwa market itu dinamis. Nah, makanya tadi saya langsung investasikan 3% karena memang ketemu momentumnya gitu, teman-teman ya. Jadi ada ya, tergantung keyakinan, mental, dan tentunya saya bisa open sampai 3% itu kebiasaan di saat menemukan momentumnya, dan itu dilakukan. Kebiasaan itu harus sering berpraktek, harus sering mencoba begitu ya, sehingga akan menimbulkan mental, keyakinan, terus positif lah gitu ya. Nah, teman-teman yang paham lah kalau teman-teman yang sering melakukannya gitu ya. Jadi intuisinya itu ketemu ya, intuisinya itu jalan, lalu dapatlah momentumnya, langsung kita entry. Tapi saya merespon 3% itu masih batas wajar menurut saya, karena 3% dari balance saya berarti kan masih ada modal atau peluru 97%-nya begitu ya teman-teman ya. Oke, saya sudah untung 1479. Ini adalah open pertama saya di tanggal 19 Januari 2024. Nah, dia turun nih sama nih. Oke, inilah strategi tank drop ya, simple ya, mudah ya. Ya sebetulnya tidak mudah juga kalau teman-teman hanya melihat saja, memang harus berpraktek ya, harus mencoba. Kalau cuman dilihatin aja ya kelihatannya mudah, iya ya, mudah ya. Enak ya, langsung turun gitu ya. Nah, itu dibutuhkan mental, dibutuhkan keberanian, dan keberanian itu akan tumbuh, mental itu akan tumbuh ya karena kita sering latihan gitu. Oke, kita akan cari lagi, kita akan tes di market lain apakah berhasil juga gitu ya. Karena sudah saya tes ya, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya, dan itu berhasil. Coba kita lihat di aset AUD CAD teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat secara garis besarnya ya, memang ini turunnya cukup langsam, lalu dia mulai reversal, dia naik lagi menembus dari resisten ini, resisten ini, resisten ini, resisten ini, dimulakan resisten ini. Lalu kita akan lihat dari pergerakan candle sebelumnya. Dari sinilah kita lihat. Di sini candle hijau, merah, hijau, dia turun, naik, satu candle koreksi, naik, satu candle koreksi, turun, satu candle hijau, koreksi, tapi kok dia tidak koreksi ke bawah, tapi naik. Nah, di sini momentumnya saya akan ambil ke atas, teman-teman ya. Wah, loncat ini, teman-teman. Tapi mudah-mudahan kuat ya momentumnya ke atas. Kenapa saya ambil ke atas? Teman-teman juga bisa lihat dari CCI-nya ya. Menukik ke atas ya, cukup tajam ke atas ya. Artinya dorongan buyer tuh cukup kuat. Saya ambil 3%. Mudah-mudahan ini momentumnya tepat. Kalau kita lihat dia udah mulai reversal ya, sudah menembus dari resisten pertama, resisten kedua, ini mau menuju, sudah menembus juga di resisten ketiga ini teman-teman ya. Dia mau menuju ke resisten 4 ini, bahkan ini di sini resisten 5. Teman-teman pasti tahu ya, resisten dan support. Resisten itu batas atas, support itu batas bawah. Jadi kalau ada resisten sebelumnya, itu adalah batas garis atasnya, ada resisten lagi, nah itu. Dia menembus nggak resisten sebelumnya, begitu teman-teman. Ini sudah 2 open saya risikokan 3%. Oke, kita lihat dalam tayangan lama, tapi yang terjadi apakah di sini meledak langsung menusuk ke jantung pertahanan Quotek bosku. Boom, gul. Saya sudah untung 2967. 2 open posisi saya. Udah cukup bagus, udah mewah sekali teman-teman ya. Udah mewah sekali 2967. Oke, saya rasa cukup 2 ini aja untuk di sesi siang ini. Saya akan tulis 2967 di tanggal 19 sama dengan 2967 dikali 15.000. Oke, 44505 dalam bentuk rupiah.
Stay safe. Oke, segitu dulu teman-teman. Simple ya. Menggunakan strategi tank shot tidak usah terlalu banyak open posisi ya. Bisa 2 profit aja sudah mewah banget gitu teman-teman ya. Jadi memang saran saya aturlah money manajemennya dan akan lebih bagus kalau teman-teman trading itu dengan modal yang ideal. Itu saran saya. Tapi ya terserah. Semua keputusan ada pada teman-teman ya. Pokoknya yang terbaik saya doakan untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.